culture yang berbeda, semua berbeda, itu pasti jadi gila. Aduh, jauh bro. Semua bagus, nggak pernah marah, very pengertian, luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah married itu, Setelah nikah, yang kau lihat itu belum tentu dirinya. Yang kau lihat itu belum tentu dirinya. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction di mana orang Tionghoa Indonesia menikah dengan orang Tiongkok. Orang Tiongkok itu adalah istrinya, orang Tionghoa itu adalah dari negara Indonesia. Dikatakan yaitu gila banget menikah dengan orang Tiongkok ya guys. Apakah yang dimaksudkan ataupun apakah yang diartikan tentang bicaranya pada kali ini ya guys? Itu dengan judulnya curhatan orang Indonesia punya istri orang China. Gila mahal batu. Dan ini merupakan dari channel yaitu Pieces of Piao. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel Pieces of Piao. Jadi guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Ayo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Bahasanya berbeda, culture yang berbeda, semua berbeda, itu pasti jadi gila. Aduh, jauh bro. Di sini. Hai. Halo, Gua Steven, lakinya Simon. gua Ricky, suaminya Apia. Suaminya Apiao. Jadi ceritanya kita berdua, istrinya kan orang Tiongkok. Woi, Jadi mantap mereka minta benar kita guys. coba duduk bareng, terus ngegosip lah. Intinya ada komplain apa sih soal Orang Tionghoa Indonesia guys, banget bicara bahasa Indonesia. Wow, mereka. Oh, banyak banyak. banyak komplain. Jadi kan gue dulu kan sekolah di Chungpo ya. Terus habis itu gue di Chungpo itu 2010. 2010 gue sekolah setahun. Jadi gue ketemu sama bini gue tuh di Chungpo. Gue 2013. 13. Kalau gua ketemu sama Apia waktu itu kita kuliah bareng S2 di UK tahun 2013 ketemu, 2014 jadi temen. Ya 2014 akhir lah pacaran, terus mulai lanjut ya sampai sekarang deh. Wah, personality istri bagaimana? Istri gue kalau dulu Berarti sebelum nikah sama sudah nikah beda? aduh, jauh bro. Di sini. Jauh. Jadi kalau waktu itu sebelum married mah, semua bagus, nggak pernah marah, very pengertian, luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah married itu, Setelah nikah, lagi bagus. Oh, jadi dulu udah bagus, Wah. habis makin bagus. makin kelihatan tuh Ternyata semua tuh makin bagus. aslinya kayak gimana tuh ya kan. Makanya nih yang masih pacaran ya, yang kau lihat itu belum tentu dirinya. Yang kau lihat itu belum tentu dirinya. Kelihatan tuh jadinya dari emosinya ya, emosi, terus udah gitu kebiasaan buru-burunya. Bini lu gitu kan sih, buru-buru juga, apa tuh maunya cepet-cepet gitu. Lumayan. Kalau dia mau apa, biasanya hari itu atau besoknya harus dapet. Iya, ada sekali dia suruh gue beli hula hoop, gue nggak beliin sengaja. Gue juga yakin dia nggak bakal pakai sih. Terus akhirnya gue nggak beli kan. Dia, lu tau nggak? Pergi sendiri. Pergi sendiri. Gue nggak beli hari ini, besoknya pergi sendiri, luar biasa. Terus emosi itu kayaknya lebih ke sumbunya pendek. Kalau orang Cina itu kayaknya Gampang marah. pemarah gitu. Jadi sumbunya pendek, cepet, kurang sabar, Lebih keras. Iya, lebih keras. Sumbunya pendek, cepat, kurang sabar, lebih keras. Oh guys. Iya, orang Cina. Karena orang sana kan baik banget. Iya. Lu kalau nggak keras, Iya, diambil orang. Iya, hidupnya keras di situ. Iya. Orang Cina tuh kalau gue lihat mandiri loh. Kalau bini gue sebenarnya banyak yang mirip juga sama yang barusan gue bilang. Tapi kalau dia tuh kayaknya orangnya tuh yang paling ketara adalah orangnya tuh batu.
Ya. Wah, sama batunya bel, kita batu banget, Kalau dikasih tahu tuh susah banget. Gue lihat nyokapnya dia juga orangnya sama, bahkan lebih batu lagi daripada dia. Lu pernah nggak sih begini? Hah? Ini udah kita kasih tahu dia ketanya pertanyaan sama kita jawab baik data loh, Nggak terima. dia nggak terima. Gimana ngomong pun nggak terima. Tiba-tiba lewat berapa lama dia ngomong. Gue lihat nih di Instagram atau di TikTok. Atau enggak orang lain yang ngomong sama dia langsung tiba-tiba berubah. Anjir bos. Sama, Nah. persis. Itu gue udah komplain dari dulu. Gue ngomong, mungkin bisa 100 kali kali. Bisa tuh A, bisa tuh B. Nggak percaya, marah, berantem. Oke, tiap hari berantem, bisa setahun. Ngomongin hal yang sama. Temennya datang, kucuk. Ini tuh B loh. Terus dia datang ke gue. B loh ini. Kan lu. Oh gitu. Kan gue udah bilang. Dia jawabin gue, mungkin lu ngomongnya salah kali. Ngomong-ngomong kita nggak tahu ya ini apakah istri karena emang istrinya kita Iya. orang China atau semua cewek gini karena istri kita juga cuma satu ya. Iya. Apa kesulitan istri Anda tinggal di Indonesia? Awal-awal tuh paling sulit tuh. Oke. Waktu dia nggak punya teman, waktu dia mudi gitu kan kalau nggak punya teman kesepian kan. Terus habis Oh. itu, lu namanya orang luar tinggal di kota orang, kota laki itu gitu, di negara laki itu yang bahasanya berbeda, Oh. culture-nya berbeda, semuanya berbeda. Yang bisa lu lakuin juga terbatas kan. Jadi somehow yang namanya orang bosen kayak orang pensiun nih itu yang nggak apa-ngapain itu pasti jadi gila. Marah. Nah, terus udah gitu kangen-kangen rumah kan gitu kan sering kangen-kangen rumah Homesick. homesick dan awal-awal tuh homesicknya sering banget gitu. Oh. Sebenarnya ceritanya mungkin kalau untuk Apial itu mungkin mirip ya. Tapi bedanya kan kalau Moon kesini lebih awal, Iya, 2016. Nah, pas si Apial kesini, untungnya dia kan langsung punya temen. Iya, Langsung ada si Moon. iya. Jadi at least bagian nyari temen itu waktu itu at least ada satu temen lah. Bagian temen itu teratasi. Ya. Cuman bagian homesick itu Itu susah, luar biasa sih. susah. Susah luar biasa. Homesick guys. Lu nggak punya teman untuk curhat untuk keluarin itu kan isi hati lu gitu segala macam. Lu cuma punya gua doang gitu. Jadi ya mau nggak mau udah tuh kita harus nadahin deh tuh kayak gitu tuh ya kan. Wah itu lumayan sering dan benar-benar mudinya serius itu. Benar-benar Yang- serius. Yang tiba-tiba nangis aja pokoknya. Iya yang Kangen rumah kangen homesick. rumah, kangen si ini, Ya. kangen temennya gitu. Karena dia nggak punya temen kan di sini. Nah, Iya, benar. Makanya. At least gue satu bagian yang temennya Habis tidak itu kita itu dekat lagi ya. lumayan. Tinggalnya dekat ya. Kalau si Apio tuh sama lah homesick gitu, tapi sampai di punya anak. Habis hamil punya anak, setelah itu masih ada. Masih ada. Jadi masih homesick sampai sekarang juga masih lah kadang-kadang. Tapi setelah punya anak, dari yang mungkin mingguan jadi bulanan. Ya, betul. Terus lama-lama jadi 3 bulan sekali. Betul. Tapi kalau sekarang ya beda ya karena udah lama nggak pulang karena COVID ya, jadi ya Betul. wajar lah. Tapi at least tuh setelah punya anak jauh lebih mendingan sih kalau itu. Wah, terus kesusahan berikutnya tuh ya makanan. Makanan. Oh. Agak Dia sesulit orang- juga ya. Orang Cina ya kan, nggak makan cabe. Gua setiap hari makannya cabe. Jadi tahu dong kenapa si Moon sekarang tuh jago makan cabe karena kita latih. Tiap hari. Kalau nggak perlu makan gitu. Bentar, tapi Latih makan cabe ya guys. ini kan orang Guangzhou, harusnya makanannya di tempatnya dia sama makanan di Indo, Chinese foodnya mirip dong. Nggak beda jauh. Iya. Iya kan si Apiao, orang Hunan, makanan Hunan sama makanan di Guangzhou itu beda banget. Jadi pas dia datang, ya ampun, Iya sih. gue ajak makan Chinese food, itu dia nggak suka. Nggak Gua suka? bilang, Kenapa nggak suka? Iya. Terus dia bilang, ini nggak enak. Ini nggak enak, semuanya nggak enak. Sampai dia benar-benar gak betah banget makanannya, sampai terus dia nggak suka masak. Jadi gue bilang, yaudah kalau nggak betah lu minta resepnya deh, lu masak. Dia nggak mau. Yaudah minta resepnya, gue masakin. Nggak mau juga. Jadi maunya apa dia? Sampai akhirnya kita cobain ke Hunan Kitchen, pokoknya macam-macam deh restoran Chinese food yang di Indonesia yang katanya Sichuan Hunan, nggak ada yang cocok. Sampai akhirnya ketemunya Padang.
Ternyata Aduh. taste-nya masuk. Kan tadi kan gue bilang itu kan pedas, terus kayak asin gitu kan. Yang masuk tuh padang ternyata. Kalau lu Parah. pas datang ke sini awal Chinese food-nya suka? Semua dia bilang nggak enak sama dia. Semua nggak enak. Semua dia bilang nggak enak. Waktu pacaran dia datang ke sini itu 1 minggu gue kasih makan apa semua enak. Udah kawin Gitu. semua nggak enak. Bener-bener, waduh. Jadi Chinese food yang di Indo, kalau menurutnya orang-orang Cungko, Beda. itu nggak ada yang enak. itu nggak ada Chinese Nggak ada yang enak. Itu tuh bukan Chinese food. itu nggak ada Chinese-nya katanya. Sampai daging semua tuh itu bukan Chinese food katanya. Itu bukan. Ada gak yang lu suka banget, dia nggak suka banget? Wah, ada banyak. Oh, banyak. Kalau dulu lalapan. Nah, terus udah gitu Apa? bakso. Gua doyan banget kan bakso kan. Dia nggak suka, Nggak suka Jadi bakso. kayak misalkan gue ikutin dia makan apa, akhirnya gue nggak bisa makan yang gue pengen makan punya. Lama-lama gue nggak sanggup, gue pesen gue punya, dia pesen dia punya kayak gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kita kan jadinya sacrifice-nya kan kita nggak bisa berbagi rasa yang sama. Kalau lu makan, makan di rumah bisa. Bisa Kalau lu makan keluar gimana di Nah. restoran? makan keluar itu level tuh, gue kasih tahu. Jadi kira-kira dalam 10 kali makan itu gue selipin sekali yang gue mau makan dia. Oh. Nah, jadi 9 kali gue turutin, dia sekali dia turutin gue. Sampai akhirnya dia suka. Wah, Tuh, sampai itu akhirnya suka. berkali-kali tuh. Jadi misalkan nih kayak gue makan ini ya. Mau nggak mau. Kalau gue tuh beda. Kalau gue tuh ngikutin dia. Ah, Jadi kalau pergi makan juga ngikutin dia terus. Hmm. Tapi gue kerja kan. ah, Nah kalau gue kerja sehari-hari kan, ah, gue makan sendiri. ah. Iya, iya. Ya udah. Ya itulah saatnya gue makan yang gue suka. Kadang-kadang gue ajak dia makan ini yang sate kambing. Oh, Oh, kecap. Iya, kayak itu. Dia suka bumbu kecap. Bisa terima, masih bisa terima. Kecap manis. Dia bilang kecap manis tuh apa gitu. Berat hidup lu berat. apakah lebih mahal punya istri China? Lebih Ah. senior. Kalau bisa ini lu kali sama kayaknya nih. Lu kalau kita in terms of cost spending ya otomatis pasti ada inilah kayak misalkan long distance dulu kan. Tiket pesawat pasti tuh dulu setahun 3 kali. Terus udah gitu kan kalau misalkan pacaran juga sama kan. Waktu dia masih kerja di situ kan dia pulang ke sini seminggu pulang lagi balik sana. Nanti dia libur baru dari sini lagi. Habis itu kadang-kadang gua ke sana pergi gitu kan. Terusnya sampai sini kan nggak mungkin di Jakarta doang. Iya, Pasti kan betul. bawa jalan-jalan dong. Betul. Nah, itu kan kalau misalkan kita jalan-jalan keluar uang hotel kan. Iya, Pasti iya, iya. dong. Transportasi. Transportasi. hotel, segala macam. Habis merit pulang uang Ya, jajan. mau jajan. Uang jajan. Belum angpau, gila boy kalau misalkan Gila. di Cina nih, angpau di Cina, hongpao, Indonesia mah jauh. Oh, Waktu iya pas guys. Cincang. Kaget gua beneran, serius kaget. Wih gila di sini hitungannya nolnya 6 semua, nolnya 3 semuanya. Karena mungkin tradisi dari mereka. Itu Oh, iya, iya, iya. pernah seumur umur gua nih, gua belum pernah kasih orang angpau gitu ya. Hitungnya jutaan. Kecuali mungkin lu temen merit, Jangan temen dekat. temen gitu ya. deket gitu kan, terus udah gitu mungkin anakku sendiri gitu kan. Kalau misalkan sinca gitu kan, kita kan otomatis kan yang sebuah arti aja kan, satu arti. Paling 1, 2, 3 lembar. Ya. Lebih ke buat Wah. apa namanya? Budaya ya. Ya, bukan satu duitnya. arti. Sebenarnya intinya kurang lebih gak sih? Iya. Ujungnya. Ya. Cuma bedanya kalau di Indo kurang lebihnya tuh 100, 200, 300 ribu. Ya. Di sana kurang lebih itu berapa juta. Iya, Gitu. Oh. Kalau di sini kan Gua itu sebenarnya mirip lah pastilah. Oh, mirip Pacaran ya. long distance jadi ya, Iya, tiket iya. pesawat, udah Ongkos, keluar lebih tiket ongkos, pesawat, jalan-jalan, ongkosnya gitu. ya. Nah, yang mahal juga tuh gua pas nikah. Oh, Pas Iya. nikah itu, sama. jadi gue sama Apiao bikin surat nikahnya tuh di China. Ah. Terus itu salah strategi. Jadi ternyata habis bikin surat di sana, dia datang ke sini, ternyata pas bikin kitasnya dia harus dari sana. Jadi gua ke sana, dia ke sini, udah bolak-balik tuh kan, beli tiket. Terus ternyata dia mesti ke sana lagi ke Beijing, Oh. ke kedutaan. Kita ke sana lagi ke kedutaan, ngurus. Habis itu gua balik, baru dia bisa ke sini. Jadi total tuh itu gua buang tiket PP 4 kali lah.
3 kali lah, PP 3 kali, terus buat 2 orang. Jangka waktu berapa lama itu? 3 bulan lah. Waduh, gila. Kacau itu, gila. Parah banget. Waduh, sakit sih itu. Terus kalau udah setelahnya sih kurang lebih sih mirip ya sebenarnya ya. Kalau sehari-hari, udah sih nggak beda jauh lah ya sama Izin tinggal kan juga duit. nah, izin tinggal Ya, tahunan. Ya, izin tinggal kan juga duit. Oke, jadi itu untuk video hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya ini. Ada Bapak Steven, suaminya Moon. Ya sama gue sendiri juga suaminya Apiau. Ya sekali-sekali nongol. Jadi hari ini kita udah ngobrol tadi soal apa sih keluh kesahnya sama pengalaman Keluh kesah. nikah dengan kebetulan sini kita dua-duanya sama orang China ya. Cuman ya mungkin kalau ada yang nikah sama orang-orang bukan China pun misalkan sama orang Jepang, sama orang Korea. Dalam bayangan kita sih mungkin kurang lebih mirip sih. Pasti kosnya ada tadi, kos-kosnya juga kayaknya bakal mirip deh. Apalagi mungkin kalau negara lebih jauh ya kayak Korea itu kan lebih mahal tiketnya ya. Jadi mungkin ya kurang lebih lah perbedaan culture-nya, makanan pasti ada lah. Gimana pun juga semua orang bilang kan makanan di kampung halaman lebih enak ya. Jadi pasti ada tetap opsinya. Jadi ya begitulah sharing dari kita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Pieces of Piao. Mereka sangat-sangat asyik ngobrol ya guys ya. Bersama dengan temannya, yaitu juga salah satu temannya yang berada di Indonesia. Dan mereka berdua ini adalah Tionghoa dari Indonesia menikah dengan orang Tiongkok guys, orang Chinese. Di mana mereka telah ya menceritakan ya, ngobrol tentang keluh kesah mereka guys. Saatnya menikah dengan orang Chinese, orang Tiongkok. 2 orang Tionghoa dari Indonesia nih guys. Memang satu pertama, memang benar-benar ternyata ini adalah bukti mereka sangat-sangat fasih banget ya menyampaikan bicara bahasa Indonesia. Walaupun dari segi fisiknya itu adalah orang Tionghoa, tetapi di Indonesia guys, itulah yang dikatakan, yang dibilangnya mereka sangat-sangat ya mengekalkan ya dari segi menggunakan bahasa Indonesia itu dengan lebih baik guys. Mereka berdua ini guys memang sangat-sangat sabar ya, sabar, penyabar, dan sangat-sangat orang bilang ya, apa namanya tuh, sangat-sangat sayang ya kepada istrinya juga. Sebab itulah ya mereka banyak menceritakan tentang tentang sikap-sikap pertama kali orang Tiongkok istrinya itu datang ke Indonesia, bagaimana homesicknya, moodnya, kesepian dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat ya pada kali ini istrinya mereka tuh udah betah, udah ramai teman-teman yang berada di Indonesia dan sebagainya. Jadi itu yang hanya sebagai salah satu cerita gambaran pertama kali ya, saatnya mereka membawa istri mereka itu dari Chinese, dari Tiongkok datang ke Indonesia. Dan yang sudah pastinya mungkin pada kali ini sudah orang bilang jadi betah di Indonesia, sukakan kepada Indonesia dan sebagainya. Dari segi makanannya itu pun agak sulit juga ya guys, cabarannya tuh agak banyak juga ya guys ya. Jadi apapun guys, satu konten yang bisa memberikan edukasi dan juga manfaat ya kepada kita semua, karena ya banyak cenderung untuk menceritakan pengalaman mereka menikah dengan orang dari luar negeri, terutamanya orang dari Tiongkok. Mungkin bukan setakat orang Tiongkok saja, bahkan mungkin ada cerita juga di sebalik penceritaan yang sama menikah dengan orang luar dari negeri, kayaknya orang Korea, orang Jepang dan sebagainya. Jadi itu salah satu perkara yang bisa membuatkan kita tahu kalau kawin menikah dengan orang ini apa dia punya kesan guys. Begitu ya apa yang mereka sampaikan. Memang sangat asyik. Ternyata kedua orang Indonesia ini, orang Tionghoa ini sangat-sangat penyabar ya guys. Oke guys, itu saja dari Engkar. Jikalau ada beberapa saranan dan ingin berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.